Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau respons. Bisa jadi kita sedih, baper, bisa jadi kita kecewa, bisa jadi kita kemudian menjadi marah, gundah, gulana, sewot, emosi. Udah bukan emosi lagi, emosi. Kalut, bingung, atau tetap gembira, malah tambah semangat, happy terus, suweneng, belajar, bergairah, positif lah, apapun itu judulnya. Inilah pilihan kita semua. Mau pilih yang A ini atau yang B. Contoh, gendut amat sih lo. Nah, mulai. Itu kan yang kita dengar. Orang ngomong gendut amat sih lo. Our choice adalah, pilihan kita adalah tambah semangat dong.
Sekarang lo ngeliat gue gendut, besok lo yang gendut. Nah kalau itu responnya jelek. Itu namanya responnya marah. Do not choose this respon. Jangan pilih respon ini, tapi pilih respon yang ini, bos. Jangan salah. Gitu misalnya. Jangan salah. Kenapa gue gendut? Gue kan safe, misal gitu. Gue kan safe, ya kan? Ya gitu. Ini kan respon gembira ya kan. Ketika ada orang ngomong, "Oh gendut amat sih lu." Tar dulu gitu. Kita happy gitu loh. Jangan salah. Gue gendut emang, tapi kan gue safe. Ya. Terus teman kita bilang lagi, "Lah, apa urusannya safe sama gendut?" Di dunia safe ada pepatah, jangan pernah percaya sama safe yang kurus. Itu. Do not believe ya the thin chef katanya. Believe to the fat chef. Kenapa? Karena chef yang baik nyobain makanan terus gitu kan. Apapun itu kan happy gitu loh. Gak jadi sebuah pertikaian, gak jadi sebuah pertengkaran, tidak menjadi sebuah perkelahian, tidak menjadi sebuah perseteruan, yang bahkan kemudian seperti dicontohkan nanti setelah saya baca, setan akhirnya mempertontonkan itu. Perseteruan, perselisihan, pertengkaran, pertempuran yang abadi. Ada, kita akan dengar itu. Kita akan dengar itu kali kau. Ada, kita akan kamu tuh bener sih. Ada. Tapi apa respon kita? Respon kita udah marah. Lu tuh yang gak pernah belajar. Lu yang gak ngerti kalau gua nih pinter. Nah, responnya jelek. Jangan. Responnya harus cakep. Ketika disebut sama orang, kamu, siap pak, insya Allah saya akan belajar. Asik kan? Sampai kapan juga lu belajar? Gak pernah lu pinter. Gak apa-apa, kita tambahin semangat kita. Berarti bagus nih gitu. Kita dalam hati kita ngomong, berarti bagus nih apa? Ada saksi gitu kan ya, dimana kita memang pada saat nanti kita kemudian S3, kita undanglah ujian terbuka dia. Kenapa? Karena dialah yang menjadi saksi bahwa saya itu. Hari ini dia menjadi saksi, atau katakan kepada diri kita, besok dia akan menjadi saksi bahwa saya alhamdulillah dengan izin Allah, gara-gara dia ngomong saya belajar, lalu hari ini saya kemudian sidang terbuka doktoral. Oke kan? Baik kan? Dasar miskin loh. Responnya apa? Baper. Oh iya nih gue emang miskin. Terus lihat ke atas, bapak miskin. Ke atas engkong miskin. Bapaknya engkong miskin. Lihat ke kanan, saudara kiri miskin. Baper, jangan dong. Apa? Ayo kita gembira. Ayo kita semangat. Ini apa tulisannya nih? Ini apa nih? Happy. Ya gue ngetes aja. Happy. Ini senang. Ini belajar. Gimana caranya supaya saya tidak jadi miskin, supaya saya bisa keluar dari kemiskinan? Gimana caranya? Jangan kemudian malah banting pintu. Dasar orang kaya, kerjaan yang ngeledekin orang terus. Jangan bos. Respon. Atau kita melihat gitu kan, tiba-tiba kita melihat teman bawa motor baru ya. Teman bawa motor baru, respon kita apa? Enak. Bingung kita. Coba, ini terlihat kan? Kita melihat. Ini berarti apa? Diperlihatkan oleh Allah. Terus ketika kita melihat teman bawa motor baru, apa kemudian respon kita? Enak. Alah, paling korupsi. Alah, kamera mana nih yang dijual lagi sama dia? Dah. Buruk sangka, enak, buruk sangka. Curiga. Kemudian ngomongin kemana-mana. Alah, paling tuh motor titipan orang. Responnya jelek banget. Kita harus memilih respon yang positif. Kita bisa mengatakan kan kepada diri kita, Allahu Akbar, ya Allah, makasih Engkau telah memberikan kebahagiaan buat saudara saya. Dia bisa punya motor baru. Terus kita tepuk pundaknya.
Baymen, nyampe juga lu bro, bisa beli motor yang lu impiin. Cakep. Nanti respon dia juga cakep. Mau minjem Ji, asik. Saudara, ada tetangga ribut, kita tetangganya, ada tetangga ribut, responnya apa? Ada yang responnya begini, pusing, tetangga, gitu. Ada yang begitu. Tapi ada yang kemudian yang ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya Allah, tetanggaku sedang ribut, kasihan anaknya. Ya Allah, ya Allah, aku sholat menghadapmu ya Allah, dengan satu permintaan nanti setelah sholat, agar kiranya engkau membuat tetanggaku itu akur, rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Janganlah suaminya ribut dengan istrinya, istri ribut dengan suaminya. Janganlah orang-orang yang sudah menikah ribut ya Allah, apalagi kemudian sampai bercerai. Allahu Akbar. Wih, cakep, responnya keren. Ngelihat rapot, turun ranking, tadinya ranking 5 jadi 15. Ngelihat ijazah, ngelihat skor ini skor itu, apa responnya? Bangun. Nah, kita belajar tentang respon. Saya latihan, dan saya belum juga lulus sampai hari ini. Saya lihat di sosmed, yang maki ini, memaki itu, menyindir ini, menyindir itu, menghina ini, menghina itu, merendahkan ini, merendahkan itu, curiga ini, curiga itu, menyangka ini, menyangka itu, buruk sangka di sini, buruk sangka di situ. Ada orang marah-marah di sini, marah-marah di situ. Ada orang ngancam ini, ngancam di situ. Respon saya apa? Makanya saya mengajarnya juga buat diri saya. Allah. Yuk, kita mulai belajar. Bagaimana sih Allah mengisahkan tentang respon? Kita buka saudara, surah Al-Baqarah ayat 30. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya dilepas ya pemirsa. Suaranya dilepas. Ikutin. Termasuk yang di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pemirsa, baru ayat ini saja, dan ayat ini belum sempurna, baru sebaris. Ini udah mengandung banyak pelajaran buat kita semua tentang how to give response. Oke. Ayat ini saja, ayat 30. Ini sudah memberi kita pelajaran dan pengajaran bagaimana kemudian respon seharusnya kita
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, hai para malaikat, aku akan menjadikan pengganti di muka bumi sebagai seorang khalifah. Aku akan menciptakan, aku akan menghadirkan, aku akan memunculkan satu khalifah baru, satu pemimpin baru di bumi. Ini kita, ini keseharian kita. Oh ya, udah dengar belum lo? Apa itu? Bakal ada direksi baru. Wow. Respon. Oke? Anda, saya, kita misalkan sudah lama menduduki satu posisi. Let's say 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 5 tahun. Oke? And then kemudian coming news. Ada kemudian berita masuk, akan ada seseorang yang menggantikan. Ada seseorang yang kemudian memegang project A, project B, project C, project D. Tapi di project E kemudian dapat kabar, project E ini kelihatannya nggak bakal jatuh ke tangan kamu, ke tangan bapak, ke tangan ibu, ke tangan adik, kakak, mbak, mas, dak. Ini nanti akan ada orang lain, bla 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 bla. Respon. Oke? Kita udah dapat nih A, B, C, D. Ini E enggak. Kita udah ada di posisi ini 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Anda kemudian menikah 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Gimana? Makanya Allah akan terus hadirkan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Apa? Allah akan melihat respon lu apa, respon saya apa, respon bapak ibu apa, respon kemudian mas, mbak, kakak, adik apa, respon para hadirin apa, respon teman-teman semua apa. The real tragedy, the real problems, the real apalagi kesulitan, pakai S, kesulitan, kan udah banyak ya, kesulitan. Saking banyaknya pakai S. Oke, the real masalah. Sorry ya mbak, sorry ya mas, sorry ya pak, bu, Anda puasa, bapak ibu puasa. Apakah itu the real testing from Allah? Enggak. Kita tahu kok, kita puasa, ntar maghrib bakal ada makanan. Bagaimana akan jadi the real respon? Enggak lah. Untungnya emang Allah yang punya perut tuh. Tengah-tengah tuh Allah kasih gitu, kemudian lapar sangat gitu loh. Tapi biar bagaimana kita susah juga memberikan respon terbaik. Orang kita tahu kok, kita sepayah-payahnya maghrib stop. Bu Haji, malam menjelang pagi malah, Bu Haji, kebakaran.
Di mana? Ya Allah, Bu Haji, kebakaran. Ih, di mana? Rumah kamu? Bukan, Bu Haji, di pasar. Hah? Di pasar? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cakep. Cakep. Ada innalillahi wa... Ya Allah, innalillahi. Pasar kita. Iya, Bu Haji. Terus bagaimana? Warung kita, habis kios kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo kita lihat. Asik. Sebagian orang lagi langsung bus, lompat kan. Tabrakan. Gimana? Tabrakan. Orang sakit, orang utang, orang gak punya jodoh, orang gak punya anak. Dan every single problem sebenarnya yang membuat dia tidak bisa menyelesaikan problemnya, tidak bisa kemudian menjawab impiannya, satu sebenarnya, responnya jelek. Gak bisa punya jodoh, jelek. Bisa jadi responnya jelek. Respon jelek membuat ketidaktenangan. Ketidaktenangan membuat frekuensi alam ini distract. Frekuensi gak datang, jodoh gak datang, gelap. Utang juga nih, banyak utang nih, rezeki gak datang. Tapi begitu kemudian kita tenang, ayo udah deh, serahkan sama Engkau ya Allah. Ternyata di sini kalem. Begitu dia kalem, si Rizky jadi bisa lihat. Oh, ini ada yang harus kita datengin gitu. Si jodoh kelihatan, bisa melihat, kita pun bisa melihat, temu. Begitu kalem, obat ketemu, dokter ketemu, ikhtiar ketemu. Maka itu ya kan, kita ada pit stop. Ada pit stop loh. Cuman pit stop ini gak pernah dipakai sama kita. Jarang kita pakai. Pit stop. Apa pit stopnya? Sholat subuh. Ini pit stop, bos. Sholat zuhur, pit stop. Sholat asar, sholat maghrib, sholat apa lagi? Isya. Ini tulisan gaya apa ini ya? Respon. Hati-hati loh. Gue tahu nih ada yang bilang jelek amat. Nah, sebagai respon, saya juga memberikan respon. Apa responnya? Jelek begini juga. Kan gak benar. Biarin jelek, ya kan? Yang penting gak kebaca. Ini pit stop kita. Sholat ya. Ada subuh. Ada apa lagi? Zuhur. Ada apa lagi? Asar. Ada apa lagi? Maghrib. Ada apa lagi? Isya. Pit stop. Cooling down. Asik. Cooling down, bos. Ibarat mesin udah panas ya kan? Tinggal
boom, meledak. Tapi ternyata di cooling down, di shut down. Asik. Ya, habis itu restart, energizer jadinya. Tapi sholat kita bukan pit stop. Sholat kita beban. Lagi pusing Jumatan lagi. Gitu. Lagi sempit asar lagi. Gimana? Padahal tuh pit stop, bos. Keren si istri sama si suami jalan ke pasar. Terus dia melihat nih kebakaran, brum. Dia pegangan tuh berdua. Apa dia bilang? Makasih ya Allah, 21 tahun kau memberikan kios ini. Kemarin persis ada yang terakhir wisuda. Tugasnya kios ini sudah selesai. Makasih ya Allah. Mungkin aku dan istriku akan memilih ibadah yang lain. Cakep gak tuh? Cakep mah. Sementara sebagian orang, siapa nih? Apa penyebabnya? Perang, bos. Perang bintang. Di sosmed perang bintang, di Instagram perang bintang, di Twitter perang bintang, di Facebook perang bintang. Silakan duduk, kata si Dirut. Iya mas, makasih ya udah nemenin saya 6 tahun ini terakhir ini. Dan menurut saya sih Mas sangat baik kerjanya, dedikasinya terhadap perusahaan saya. Dan udah lihat permukaan doang, udah memberikan respon yang seakan-akan dia tahu betul apa yang terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian muncul di layar kaca, muncul kemudian di layar sosmed, muncul di layar Instagram, Facebook dan lain-lain. Nggak taunya salah info. Jadi begini. Salah info nih ke gua kameranya. Salah info. Aduh maaf ya, maaf. Aneh nggak tahu sih. Iya makanya lu jangan ngomong begitu kalau nggak tahu. Gitu kata orang yang lain. Itu udah telanjur bos, udah telanjur maki-maki, udah telanjur buruk sangka, telanjur marah-marah. Asik nih materi, panjang nih materi. Insya Allah lah, sampai Jumat nih kita masih bicara respon. Orang saya baru sebait kok, baru sebait loh. Ini saya baru cerita, ini malaikat nih ngumpul. Allah ngomong, akan ada makhluk baru. Kebayang gak sih? Lagi tenang-tenang di sorga, gak ada problem, gak ada masalah. Hah? Coba deh. Pernah sekolah kan? Pernah sekolah gak teman-teman? Pernah kan? TK, SD, SMP, SMA dong. Tiba-tiba ada ketokan pintu nih. Masuk nih, wali kelas. Izin Pak Guru, bilangin ya, nanti akan ada teman baru. Riuh tuh. Oh kayak gimana? Oh kayak apa? Oh gitu. Respon
Saya baru bicara 1 bait. Malaikat responnya nanti, wih cakep. Tapi jangan hari ini. Nah, besok Selasa kita terusin lagi. Insya Allah. Saya berharap respon kita ini akan terus makin baik terhadap apapun. Baik terhadap kesenangan kah atau terhadap kesusahan. Anda dapat duit, responnya bagaimana? Ada orang dapat duit responnya kayak orang gila gitu. Kerjaannya maksiat, dosa. Tapi ada orang begitu dapat duit responnya masjid. Orang-orang miskin. Insya Allah kita akan belajar terus pemirsa, terutama saya Yusuf Mansur. Yuk mari kita berdoa kepada Allah dengan kita baca bareng-bareng salawat. Mudah-mudahan salawat ini nanti bisa membuat hati kita kalem, tenang. Kita bisa nahan apa-apa yang datang. Ini kenapa? Ada apa? Tunggu dulu. Jangan dulu kita ngomong, jangan dulu kita komen, jangan dulu kita kemudian merespon gitu. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ya, kita juga bisa wise, bisa bijak ya terhadap apapun yang Allah hidangkan buat kita semua. Ayo, Allahumma, ayo. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih loh pemirsa. Mudah-mudahan Allah ngerapiin apa yang belum rapi dalam hidup kita. Allah ngebagusin, Allah ngeindahi ya, apa yang belum bagus, apa yang belum indah dalam hidup kita. Sampai ketemu besok. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.